Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FRI 102, kami akan membahas tentang final PPIC di video ini. Selamat menonton. Sistem produksi push dan sistem produksi pull. Perbedaan dari kedua sistem produksi ini adalah pull system merupakan produksi terhadap permintaan yang ada. Sedangkan push system ini memulai produksinya untuk mengantisipasi permintaan di masa yang akan mendatang. Pertama-tama, data yang harus disiapkan adalah assembly process chart, product structure, bill of material dari Stirling Alpha Machine. Selanjutnya, kami harus mengamati dan menghitung standard time perakitan dari Stirling Machine Alpha yang ada 6 workstation. Nah, kami juga tidak lupa melakukan perhitungan percentage of work-nya beserta juga dengan cycle time-nya. Lalu, pada modul ke-1, kami menghitung agregat unit menggunakan data yang sudah kami dapat dari modul 0. Selanjutnya, pada modul kedua, kami menghitung agregat unit menggunakan forecasting data. Nah, data yang diperlukannya itu berupa data demand pada setiap bulannya dari forecasting data yang kami hitung dari modul 1. Selanjutnya, kami juga menghitung standard time-nya menggunakan data dari modul 1. Dan kami juga menghitung strategi dan mix strategi untuk menghitung hiring cost, layoff cost, inventory cost, dan production cost. Lalu kami menghitung transportasi modelnya dan kami hitung dan pilih-pilih sampai kita bisa memilih alternatif total cost yang paling rendah. Selanjutnya masuk ke modul 3, kami di sini menghitung RCCP dengan menggunakan standard time dari modul 0 dan data MPS dari modul 2. Selanjutnya tidak lupa juga kami menghitung metode bola, diperlukan data dari RCCP yang di sheet sebelumnya. Kemudian untuk menghitung menggunakan metode CPOF, kami juga menggunakan data dari sheet bola yang sebelumnya. Selanjutnya pada modul 4, kami menghitung IMF menggunakan produk struktur yang kami dapatkan dari data modul 0. Lalu kami juga menghitung lot for lot dengan menggunakan lead time dari sheet produk struktur di modul 0. Selanjutnya, kami juga menghitung list total cost yang sama juga kami mendapatkan datanya dari modul 0 yang dimulai dari periode ke-13 sampai periode ke-24 sesuai dengan data yang kami peroleh di forecasting modul ke-1. Selanjutnya yang terakhir kami juga menghitung IOQ-nya dan untuk menghitung IOQ kami menggunakan data dari order cost dari sheet yang ada di MRP. Dan pada modul kelima kami menghitung dengan beberapa metode, yaitu ada metode existing, metode RA, dan metode RPW. Nah, untuk metode RA dan metode RPW, kami memerlukan data berupa operation time dari modul 0. Just in time atau JIT menurut Monden tahun 2012 pada dasarnya menghasilkan unit yang diperlukan dalam jumlah yang diperlukan pada waktu yang diperlukan. Tujuan dari JIT yaitu mengintegrasikan setiap langkah proses manufaktur, menghasilkan produk berkualitas, cost reduction, menghasilkan produk berdasarkan keinginan pelanggan, mengembangkan fleksibilitas manufacturing, dan mempertahankan komitmen yang tinggi. Lalu ada pemborosan atau waste. Waste adalah segala sesuatu yang tidak menguntungkan karena tidak memproses apapun dan tidak memberikan nilai tambah apa. Waste ini ada 8. Yang pertama, defect. Yang kedua, overproduction. Yang ketiga, wasting. Yang keempat, waste human potential atau non-utilized talent. Lalu yang kelima ada transportation. Yang keenam itu ada inventory. Yang ketujuh, motion. Dan yang terakhir ada overprocessing. Lalu ada kaizen. Kaizen adalah konsep Jepang yang perbaikan yang berkelanjutan dalam segala hal. Tujuan dari kaizen ini adalah untuk menghilangkan pemborosan atau menciptakan nilai lebih bagi pelanggan secara kontinu. Alat-alat pada just in time ada 4, yaitu Kanban, yang secara harfiah adalah catatan visual, adalah metode mengendalikan aliran manufaktur JIT dengan menggunakan kartu. Kanban dibagi menjadi 2, yaitu Kanban pemesanan produksi dan Kanban penarikan. Lalu ada 5S, singkatan dari 5 kata bahasa Jepang, yaitu seiri atau ringkas, seiton atau rapi, seiso resik, seiketsu atau rawat, dan shitsuke atau rajin. Lalu ada Pokayoke yang secara harfiah adalah mencegah kesalahan, adalah teknik kontrol kualitas yang memastikan produk dari cacat.
Dan yang terakhir ada visual factory yang adalah sebuah alat untuk mengembangkan, mempertahankan, dan meningkatkan visual pada pabrik yang akan menghasilkan pembuangan atau pengurangan limbah.